Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dengan NPM 653240032. Di sini saya selaku kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai integral tentu. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu integral. Integral merupakan inverse atau kebalikan dari diferensial, yang mana integral juga bisa disebut sebagai antiturunan, yaitu karena alasan berikut. Di sini akan kita gambarkan ada fungsi x, dan di sini ada turunan f aksen x. Nah, apabila di sini misalkan x-nya itu fx-nya itu yaitu x pangkat 3. Nah, apabila turunan, kita akan menurunkan ini ke sini menjadi 3x pangkat 2. Nah, seperti ini. Namun, apabila dari integral memiliki operasi yang berkebalikan dengan turunan. Jadi, jika dari integral itu 3x pangkat 2 akan dirubah menjadi x pangkat 3. Jadi, seperti ini gambarannya. Nah, untuk ini apabila suatu fungsi diintegralkan, dan dari sini apabila suatu fungsi diturunkan atau menjadi turunan. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan lebih jelas mengenai integral tentu, yang mana integral tentu biasanya digunakan untuk menghitung luas daerah yang tidak beraturan dan juga volume dari suatu bangun datar dengan limit atau batas yang jelas. Nah, integral tentu ini juga menghasilkan suatu angka yang sudah pasti. Untuk integral tentu, kita dapat merumuskannya dengan seperti ini. Integral B, kemudian A, fx dx sama dengan fb dikurangi fa. Nah, B di sini merupakan batas atas, kemudian A merupakan batas bawah. Kemudian F aksen X sama dengan Fx. Jadi di sini F aksen X merupakan turunan fungsi yang bernilai Fx. Kemudian kita akan melanjutkan ke sifat-sifat dari turunan integral tentu. Yang pertama, sifatnya, apabila suatu integral tentu memiliki batas atas dan batas bawah sama, maka hasilnya akan menjadi 0. Di sini kita contohkan misal di sini ada contohnya untuk soal ini. Jadi integral dengan batas atas 2 dan batas bawah juga 2, 3x pangkat 2 dx. Kita akan kerjakan seperti ini. Jadi kita integralkan terlebih dahulu untuk fungsi yang ini menjadi x pangkat 3. Ini adalah batas atas, batas bawah dan batas atasnya. Sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3, yang mana hasilnya adalah 0. Kemudian untuk fungsi yang kedua, apabila batas bawah dan batas atasnya kita putar itu atau dibalikan, itu akan menjadi minus. Jadi seperti ini. Batas atasnya itu B, kemudian batas bawahnya A, fx dx sama dengan min seperti ini. Contohnya
terlebih dahulu untuk yang ini. Di sini hasilnya adalah 19. Apabila kita balikkan untuk batas atas dan batas bawahnya, maka hasilnya akan menjadi 19. Mari kita buktikan dengan mengerjakan soal yang telah dibalik tersebut. Jadi seperti ini. Apabila batas atas dan batas bawahnya kita tukar, maka hasilnya menjadi min 19. Jadi kita akan melanjutkan ke sifat yang selanjutnya, di mana sifat tersebut menyatakan bahwa integral dengan batas atas b dan batas bawah a fx dx sama dengan jumlahan dari integral di sini ca fx dx ditambah dengan integral dc fx dx. Nah, jadi sifat yang ketiga ini menyatakan bahwa integral yang ini hasilnya akan sama dengan integral yang batas atasnya c dan batas bawahnya a jika ditambahkan dengan integral lain dengan batas atasnya b dan batas bawahnya c. Mari kita buktikan sifat ini ke dalam soal berikut. Soalnya yang akan membuktikan dari sifat yang ketiga tersebut adalah soal berikut. Saya akan langsung mengerjakan soal ini, yang mana tahap pertamanya adalah mengintegralkan fungsi-fungsi pada integral yang ada di sisi kanan ini. Jadi di sini sama dengan x pangkat 3, batas atasnya 5 dan batas bawahnya 2, ditambah dengan x pangkat 3 dengan batas atasnya 3 dan batas bawahnya 5. Di sini sama dengan kita substitusikan batas-batas tersebut ke dalam fungsi ini. Jadi 5 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3 ditambah dengan 3 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 3. Di sini karena ini sama, jadi kita coret. Kita tinggal mengerjakan untuk bagian yang ini. Jadi min 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3. Di sini berarti hasilnya adalah 8 ditambah 27. Dan hasilnya adalah 19. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, mari kita kerjakan untuk integral yang di sisi kirinya. Kita akan mengerjakan di atas ini. Kita akan tulis ulang terlebih dahulu untuk soal yang ini. Jadi integral batas atas 3 dan batas bawah 2, 3x pangkat 2 dx.
karena mungkin ini tidak cukup, akan saya lanjutkan di bawah sini ya. Sama dengan X pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. Dan ini hasilnya adalah 27 dikurangi 8 sama dengan 19. Maka terbukti bahwa sifat tersebut adalah benar karena hasil dari contoh yang ini dan juga hasil dari yang ini adalah sama nilainya, yaitu 19. Baik, setelah menjelaskan dari sifat-sifat ini, saya akan sedikit memberikan contoh penerapan dari integral tentu itu biasanya digunakan dalam hal apa saja sih di kegiatan sehari-hari. Yang pertama, untuk integral tentu biasanya digunakan untuk menentukan luas suatu bidang. Kemudian yang kedua, untuk menentukan volume dari suatu bangun datar. Yang ketiga, untuk mencari fungsi biaya total. Kemudian yang keempat juga untuk menentukan fungsi penerimaan total dari fungsi marginal total. Nah, selain dari penerapan tersebut masih ada penerapan lainnya. Namun mungkin yang dapat saya sebutkan pada materi pada presentasi kali ini yaitu adalah contoh dari 4 penerapan tersebut. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya adalah pembahasan contoh-contoh soal yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Yasa Kaliana Diva. Di sini saya akan memberikan contoh soal mengenai menentukan luas daerah menggunakan rumus integral. Di sini kami harus menghitung luas daerah yang ada suatu kurva dan sumbu X dengan rumus di sini menentukan batas atas dan batas bawah itu melalui titik 0 sampai dengan titik 3 dengan catatan B harus lebih besar dari A. Berarti dan di sini fx-nya itu dari Y. Lalu kita integralkan menjadi 1/2. 2 ditambah 2x dengan batas atas 3 dan batas bawah 0. Lalu masukkan nilai dari batas atas dan batas bawah ke X. Bah 2 kali 3 setengah kali 3 pangkat 2 itu 9 ditambah 6 lalu dikurang 0. Hasilnya 9 12/2. Jadi luas daerah daerah tersebut adalah 21/2. Selanjutnya di sini ada soal nomor 2. Di sini kita harus mencari luas antara dua kurva dengan rumus
sini kita harus menentukan fx dan gx-nya. Cara menentukannya adalah fx itu harus besar nilainya daripada gx di antara a dan b. Di sini titik a dan b-nya. Sebagai contoh, kita ambil angka 1. Berarti kurva pertama itu y-nya adalah 1, lalu kurva kedua adalah y-nya 1 pangkat 2 min 2 kali 1 yang berarti min 1. Artinya fx adalah y dari kurva pertama 1 karena 1 lebih besar daripada min 1. Lalu dimasukkan kita sederhanakan dulu menjadi dx. Setelah itu kita integralkan menjadi 3/2 x pangkat 2 itu 3 x dengan batas atas 3 dan batas bawah 0. Lalu masukkan nilai dari batas atas dan batas bawah ke x. Maka hasilnya adalah 9/2. Halo, perkenalkan nama saya Kalista Putri Agista. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surplus konsumen dan juga surplus produsen. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus surplus konsumen. Di sini ada rumus pertama yaitu CS, yaitu integral fungsi dari x dx dikurangi QE dengan batas atas QE dan juga batas bawahnya 0. Rumus pertama ini digunakan bila kita mencari fungsi dari Q. Contohnya misalnya P 40 dikurangi 0,05 Q seperti ini. Untuk yang rumus kedua ini yaitu integral dari fungsi dari P dP dengan batas atas Q dan juga dengan batas bawah PE. Di sini kebalikannya, kita mencari fungsi dari P. Contohnya 5 ditambah 3P kuadrat. Seperti itu. Lanjut kita ke contoh soal surplus konsumen.
Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari surplus konsumen. Di sini diketahui persamaan Q itu adalah 48 dikurangi 0,03 P kuadrat. Yang ditanya itu berapa surplus konsumen jika tingkat harga pasar 30. Nah, di sini saya mencoba menjawab jika P-nya itu sama dengan 0, maka Q-nya ini 48. Jika Q-nya sama dengan 0, maka P-nya ini 40 atau bisa disebut juga P topi. Jika P-nya 30, maka Q-nya 21. Kenapa bisa 21? Ini tuh PE-nya disubstitusikan di persamaan fungsi permintaan ini. Nah, karena yang ketahuinya fungsi Q, maka di sini kita menggunakan pencarian fungsi dari P dengan rumus kedua. Nah, di sini jadi integral dari 48 kurang 0,03 P kuadrat dP dengan batas atas 40 dan batas bawah 30 bernilai 110. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus surplus produsen. Nah, di sini untuk rumus pertama ini adalah PS sama dengan QEPE dikurangi integral fungsi dari Q dQ dengan batas atas QE dengan batas bawah 0. Nah, di sini kita berbicara mengenai fungsi penawaran karena ini surplusnya dari produsen ya. Nah, ini tuh rumus pertama digunakan apabila yang diketahui itu adalah fungsi dari Q. Nah, untuk rumus kedua ini ada integral fungsi P dP dengan batas atas PE dan juga batas bawah P untuk mencari fungsi dari P seperti itu. Lalu kita lanjut ke contoh soal surplus produsen. Di sini untuk soal surplus produsen diketahui persamaan penawarannya ini yaitu P sama dengan 0,50 Q atau 0,5 Q ditambah 3. Ditanya berapa surplus produsen jika tingkat harga keseimbangannya 10 di pasaran. Nah, di sini saya mencoba menjawab jika P sama dengan 0 maka Q-nya ini sama dengan min 6. Jika Q-nya 0 maka P-nya ini 3 ataupun bisa disebut dengan P topi. Nah, PE-nya ini 10 dan disubstitusikan di sini mendapatkan hasil QE-nya ini 14. Jadi kita langsung masuk ke rumus surplus produsennya. Di sini kita pakai rumus pertama. Nah, di sini 14 kali 10 dikurangi integral dari 0,5 Q tambah 3 DQ dengan batas atas 14 dan juga batas bawah 0 menghasilkan 49. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.